Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, khususnya bagi teman-teman, adik-adik, calon mahasiswa maupun mahasiswa baru untuk di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN, khususnya untuk angkatan 2022 ya. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan kapan atau bagaimana cara untuk mendaftar KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk PTKIN atau KIP Kemenag untuk jalur SEPAN PTKIN, UM PTKIN maupun jalur mandiri. Nah ya, mungkin adik-adik masih banyak yang kebingungan terkait dengan prosedur ataupun kapan waktunya untuk mendaftar KIP kuliah di PTKIN, baik di STAIN, IAIN maupun UIN ya. Ini yang perlu diperjelas yaitu perbedaan antara KIP kuliah di PTKIN dengan KIP kuliah di PTUN ya, Perguruan Tinggi Umum Negeri. Jadi memang ada perbedaan baik dari tata cara pendaftaran maupun waktu pendaftaran ya. Kalau di PTUN setahu saya itu adalah pendaftaran bersamaan dengan saat mendaftar seleksi calon mahasiswa baru, baik yang jalur SBMPTN, baik yang jalur prestasi maupun tes tertulis ya, maupun mandiri. Biasanya untuk KIP kuliahnya juga sekaligus dilakukan pendaftaran. Dan itu ada websitenya sendiri juga untuk pendaftaran KIP kuliah di Perguruan Tinggi Umum Negeri. Jadi PTUN itu contohnya adalah UI, Universitas Indonesia, dan UGM, Undip, UNY, dan Unsud Purwokerto, dan lain sebagainya ya. Itu untuk pendaftaran di KIP kuliah di PTUN. Kemudian adapun untuk KIP kuliah di PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu STAIN, IAIN maupun UIN di seluruh Indonesia, itu adalah berbeda dengan KIP kuliah untuk PTUN, yaitu di bawah Kemendikbud Ristekdikti ya. Sedangkan kalau KIP PTKIN itu di bawah Kemenag, Kementerian Agama. Dan untuk pendaftaran KIP di PTKIN itu sendiri adalah waktu pendaftaran biasanya itu dilakukan setelah calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru, baik yang melalui SEPAN PTKIN, UM PTKIN maupun melalui jalur mandiri di PTKIN masing-masing. Itu, dan pendaftaran juga tidak terpusat sebagaimana untuk KIP di PTUN atau di Kemendikbud Ristekdikti. Jadi untuk pendaftaran KIP kuliah di PTKIN itu adalah pendaftarannya dilakukan di masing-masing PTKIN, masing-masing perguruan tinggi Islam negeri. Makanya perlu diingat, perlu dicatat adalah ketika kita ingin mendaftar KIP kuliah di PTKIN, maka kita harus proaktif untuk mencari informasi di mana PTKIN tempat
kita mendaftar atau tempat di mana adik-adik diterima. Misalnya adik-adik diterima di UIN Jakarta, maka adik-adik harus proaktif untuk mencari informasi terkait dengan pendaftaran KIP kuliah di UIN Jakarta, atau misalnya di UIN Seizu Purwokerto. Maka adik-adik harus proaktif mencari informasi tata cara maupun syarat pendaftaran di KIP kuliah di UIN Seizu Purwokerto. Bisa dicari di website resmi masing-masing PTKIN, atau kalau memang bisa langsung menghubungi call center kampus, bisa langsung menghubungi baik secara online melalui telepon ataupun kontak yang disediakan, atau adik-adik bisa langsung datang ke bagian informasi di PTKIN masing-masing. Gitu. Jadi yang menjadi catatan adalah jangan sampai salah kamar karena diakibatkan salah pemahaman ketika sudah mendaftar melalui website KIP Kemendikbud dan sudah mendapatkan kartu tanda mendaftar KIP kuliah, itu dianggap juga berlaku untuk mendaftar KIP di PTKIN. Itu tidak seperti itu ya, jadi berbeda. Intinya untuk pendaftaran KIP kuliah di PTKIN adalah dilakukan di perguruan tinggi Islam negeri atau PTKIN masing-masing di mana adik-adik dinyatakan diterima. Dan biasanya waktu pendaftaran adalah dilakukan setelah adik-adik dinyatakan lolos sebagai calon mahasiswa baru atau dinyatakan lolos seleksi, dan pendaftaran dilakukan berbarengan dengan waktu registrasi atau daftar ulang sebagai calon mahasiswa baru, baik untuk yang jalur SEPAN PTKIN, UM PTKIN maupun jalur mandiri. Adapun untuk syarat untuk mendaftar sebagai penerima KIP kuliah, itu yang jelas adalah dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki prestasi. Untuk lebih detail terkait dengan syarat pendaftaran KIP kuliah di PTKIN, adik-adik bisa lihat di deskripsi karena saya pernah membuat video terkait dengan syarat maupun prosedur pendaftaran KIP kuliah. Demikian sedikit sharing informasi dari saya. Jadi pesan saya, silakan adik-adik untuk proaktif mencari informasi apabila ingin memperoleh atau mendaftar KIP kuliah di PTKIN. Silakan untuk aktif mencari informasi di kampus masing-masing ya, di mana adik-adik mendaftar. Demikian, terima kasih, salam sehat, salam sukses, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.